Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Nah, hari ini saya pengen bahas mengenai sampai kapan kira-kira koreksi harga luxury watch, terutama di merek Rolex ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah mengikuti harga-harga jam tangan yang sedang mengalami kenaikan yang signifikan dan luar biasa, kalau teman-teman trace back ke tahun 2019, itu bisa dibilang salah satu peak price sebelum harga koreksi di pandemi. Contoh ya teman-teman, harga Daytona Panda waktu itu mencapai hampir 400 juta. Rata-rata lah, kisaran 380 sampai 400 juta lah. Nah, pada saat di tahun 2020, di bulan Maret terutama, pada saat pandemi terjadi ya, itu mengalami rata-rata penurunan sekitar 20%. Jadi kalau untuk Panda mungkin karena modelnya cukup diminati banyak orang ya. Jadi dia mentok hanya turun sekitar 20%. Dari hampir 400 mencapai 320. Ada sih mungkin yang jualnya 315, tapi itu pun dari harga yang penawarannya mungkin di 385, 390-an. 320 itu, 320 juta itu untuk Rolex Daytona Panda itu sama dengan harga di awal 2018, akhir 2017. Jadi koreksinya cukup dalam ya. Dari udah naik sampai 400 juta dia turun. Lalu Rolex Batman ya yang cukup terkenal juga pada saat itu gitu. Harga pada saat 2019 itu sampai akhir 2019, akhir tahun, itu bisa mencapai 235 sampai 245. Penurunannya itu sampai di 2020 harga menjadi sekitar 185 sampai 195. Jadi hampir 200 lah. Kalau dihitung-hitung itu rata-rata juga minus sekitar 20%, teman-teman. Nah, terus harga apa lagi ya? Submariner ya. Kalau Submariner sih memang nggak terlalu fluktuatif lah, karena dia juga pada saat 2019 harga masih di bawah 200 ya. Jadi penurunannya juga sekitar 10-15%. Kalau Rolex Hulk waktu itu masih di sempet saya lihat di bawah 200 juta ada loh teman-teman, 195 gitu pada saat pandemi ya teman-teman. Ya sekarang harganya udah luar biasa ya Rolex Hulk. Nah, jika berdasarkan historical data, kalau kita mau ngecek nih sampai kapan penurunan dan bisa sampai berapa nih harganya, ini sama sekali bukan nasihat finansial atau nasihat mengenai prediksi penurunan dan kenaikan harga jam tangan luxury, bukan sama sekali. Cuman kalau misalnya kita samakan datanya dari data 2019 peak di akhir tahun sampai 2020 pada saat pandemi terjadi, anggaplah berarti rata-rata minusnya itu sekitar 20% sampai 15% ya. Berarti kita bisa mengacu contoh dengan harga peak di Februari terakhir ya, Februari sampai Maret awal, Februari akhir lah, Maret udah mulai dapat koreksi kan. Itu bisa berapa sih penurunan kita? Contoh dari Rolex Daytona White Panda ya. Anggaplah rata-rata harga sekitar 800 juta lah, yang new ya teman-teman. Harga wajar. Kalau sampai penurunan 20%, itu berarti Rolex Daytona Panda bisa mencapai harga 600 kan 800 kali 20 160 640 juta, mungkin 650 lah. Ini sih, tapi kalau misalnya ini terjadi, misalnya ya teman-teman, perang tidak berkesudahan, terus memang terjadi resesi lagi, terjadi crash lagi, menurut teman-teman mungkin nggak Daytona Panda dari 800 juta yang new menjadi 650 juta? Kalau kata saya sih kayaknya agak berat ya. Mungkin mentok-mentok penurunan Daytona Panda new, karena ini juga kita spekulasi nih, apakah Panda ini nanti akan discontinue atau enggak nih. Menurut saya sih mungkin kalau sampai jatuh-jatuhnya mungkin di angka sekitar 700-an ya. 700-nya pun mungkin 725 gitu. Itu berarti sekitar penurunan 10%-an lah. Ini menurut saya sih teman-teman. Tapi bisa jadi kalau seandainya kondisi gonjang-ganjing, kondisi juga sangat tidak menentu, ya mungkin aja ya nggak ada yang tahu gitu, jam tangan pun harganya merosot gitu. Karena ya kita tahu besok ini kan ada ibaratnya berita yang cukup besar ya untuk menangani inflasi. Amerika menaikkan suku bunganya.
Dan kita nggak tahu apakah perang Rusia dan Ukraina ini sampai kapan, terus lalu mungkin konon ada bahasan mengenai konflik China dan Taiwan gitu ya, ketika memanas dan lain-lain, siap, who knows. Ini kalau dari harga 800 juta, tapi sempat kemarin saya lihat Daytona Panda udah yang baru sempat mencapai 850 ya. Kalau 20% dari 850 itu berarti mencapai sekitar, berarti 850 dikurangi 170 ya. 680 juta ya teman-teman. Kalau di 680 menurut saya masih memungkinkan kalau terjadi yang namanya crash. Tapi balik lagi, kalau misalnya kondisi dunia ini ternyata baik-baik saja, menurut saya mungkin sekitar range ya teman-teman. 725, 750 itu udah mulai harga yang bagus untuk dibeli. Itu kalau terjadi ya teman-teman. Kalau nggak terjadi ya sekarang aja udah mulai turun gitu, ya teman-teman boleh ambil ya. Itu kalau yang all new. Kalau yang second ya berarti Anda tinggal hitung aja. Kalau misalnya kemarin second harga 750, misalnya turun 20% ya, berarti nanti yang second kejual dengan harga sekitar 600 jutaan gitu. Jadi anggaplah Daytona Panda second 2018 sekitar harga 750-an ya. Peak-peaknya 750, 770. Ya berarti sekarang sekitar, bukan sekarang, nanti kalau seandainya mengalami koreksi dengan dunia yang keadaan ekonomi tidak jelas lah gitu, terjadi resesi, terjadi crash lagi, ya mungkin mentok 600, tapi rasanya pun itu nggak gampang ya, kayaknya rada berat. Mungkin 650 lah sampai 675 itu harga yang reasonable untuk second kalau sampai terjadi penurunan yang sangat signifikan. Karena sekarang aja harga Daytona Panda second bisa sekitar 700 atau 695 gitu. Kurang lebih ya teman-teman. Lalu apa yang terjadi dengan Rolex Pepsi, Rolex Root Beer yang kemarin sempat mengalami kenaikan hingga hampir 500 juta ya. Sekarang rata-rata ada yang udah jual di 450, 445. Mungkin secondnya mendekati ke 400 juta lah teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau seandainya nanti terjadi mengikuti koreksi berdasarkan historical data ya. Kalau 500 juta, 20% itu 400 juta untuk yang baru. Nah, kita nggak tahu apakah bisa nyampe nggak Rolex Pepsi atau Rolex Root Beer baru itu mencapai harga 400 juta kalau terjadi yang namanya ekonomi recession yang gelombang kedua nih setelah COVID, perang nih gitu. Teman-teman tinggal ngitung aja sisanya, misalnya contoh kalau kayak kemarin Rolex Batman ya. Rolex Batman, Rolex Batgirl sekitar harga 375. Kalau 20% berarti akan mencapai harga sekitar 300 juta. Itu 375 itu yang new ya, yang new. Rolex Daytona hitam kemarin kurang lebih peak price-nya sekitar 700 sampai 725 ya. Kurang lebih ya teman-teman. Bahkan ada yang mungkin 750. Berarti bisa yang baru kalau sampai pol-polnya bisa di harga sekitar 600 jutaan. Kalau terjadi kayak kemarin. Tapi kayaknya sih nggak sampai akan panic shock kayak COVID ya. Karena kita juga sekarang udah mulai terbiasa ya dengan keadaan yang pertamanya mungkin panik, kayak COVID juga pertamanya kan kita panik, tapi ya bersyukur bagi teman-teman yang masih bisa menonton. Saya juga tahu pasti keluarga teman-teman atau di sekitar teman-teman ada yang sempat kehilangan karena COVID, karena keluarga kami juga ada yang kehilangan ya teman-teman karena COVID. Kita nggak tahu, tapi maksudnya kalau teman-teman yang masih bisa nonton sampai hari ini berarti masih diberikan kehidupan, masih bisa survive gitu. Ya ibaratnya gimana ya, berarti kalau di kemudian hari misalnya terjadi sesuatu, kita juga yang dikasih survive gitu ya, nggak akan sesyok-syok waktu itu gitu, yang wah kita bingung ini COVID ini masalah seperti apa. Makanya market saham crash, kripto crash, jam tangan pun turunnya drastis ya, 20%-an kurang lebih ya teman-teman. Dan biasanya yang terjadi ketika penurunan itu terjadi di luxury watch, biasanya tuh nggak cenderung long last gitu. Biasanya bertahan hanya sekitar 3-4 bulan maksimal, udah gitu langsung mulai bisa rebound lagi. Jadi teman-teman mulai perhatiin aja harga-harga jam tangan di gray market ya sekarang gitu. Ketika misalnya udah mengalami penurunan dari peaknya, misalnya kira-kira teman-teman tahu ini peaknya berapa, mungkin kisaran di 10-15%. Teman-teman kalau yang memang udah kepingin ngambil gitu ya, udah greget gitu mau ngambil aja sih kalau menurut saya.
Ya, apalagi kalau nanti sampai terjadi yang namanya koreksi 20% gitu ya. Berdasarkan historical data, udah aja ambil teman-teman. Kalau terjadi teman-teman, tapi kalau sekarang 10-15%, karena kita nggak tahu ke depan apakah mana yang akan menjadi harga yang paling bottom dan mana yang akan menjadi harga yang paling peak, kita nggak tahu. Yang pasti so far sejauh lebih banyaknya permintaan daripada banyaknya supply gitu. Sejauh yang saya pelajari juga ya, ini masih banyak gitu pasarnya di luxury watch ini. Apalagi dengan anak-anak muda yang baru masuk ke dunia ini, generasi-generasi baru, mereka pengen punya luxury watch gitu yang bagus-bagus gitu ya. Ya pasarnya masih punya masa depan yang sangat cerah ya di dunia luxury watch ini. Itu aja sih teman-teman, video kali ini singkat ya, jadi semoga bisa menambah wawasan kita. Teman-teman boleh cek di 2019-2020 kalau teman-teman yang punya data. Kalau yang teman-teman toko pasti tahu, dan karena ada yang menjual gitu, harganya kisaran segitulah teman-teman. Saya juga nggak bisa eksak, tapi kisaran segitu, karena saya di saat itu sempat benar-benar bertanya ya kepada toko grey market bahwa oh ini harganya berapa, ini harganya. Jadi saya ngikutin dari yang 2019 ke 2020 gitu. Itu aja guys, semoga Anda bisa, yang udah memimpikan luxury watch Anda di masa-masa koreksi ini, Anda bisa pull the trigger to buy your dream watch. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you.